Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome to back my channel bersama aku Eka. Oke, kali ini aku mau sharing buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, kebetulan aku juga award LPDP ya. Jadi aku mau share tentang tips menulis esai, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Aku mau sharing nih pengalaman aku dalam menulis esai ini. Dan teman-teman jangan lupa share, like, dan subscribe, and klik tanda loncengnya. Klik notifikasi yang semua ya, supaya teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Oke, kita lihat tips berikut ini. Ya teman-teman, jadi untuk menulis esai itu kan ada batasannya ya, yaitu minimal 1.500 dan maksimal 2.000 kata. Jadi teman-teman harus perhatikan nih persyaratan ini, jangan sampai berlebih ataupun kurang dari yang dipersyaratkan untuk jumlah katanya. Nah, yang pertama itu adalah deskripsikan diri saudara. Jadi teman-teman harus ceritakan diri saudara, diri teman-teman, dari mulai teman-teman itu siapa, kemudian lulusan mana ya, kaitkan selalu dengan studi ya, lulusan mana, kemudian saya lulus dengan IPK berapa, kemudian saya lulus dengan waktu studi yang mungkin cepat ya, 3 tahun 7 bulan untuk yang S1, kemudian pasca sarjana mungkin kurang dari 2 tahun. Nah, itu teman-teman ceritakan di situ. Nah, sebisa mungkin itu harus urut ya teman-teman, artinya dari awal masuk kuliah ya, dari lulusan S1-nya itu lulus tahun berapa, kemudian ke pasca sarjananya. Nah, itu teman-teman ceritakan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ceritakan organisasi apa saja yang teman-teman ikuti selama teman-teman menempuh studi. Nah, itu penting banget teman-teman dalam deskripsi diri teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa juga masukkan ketika teman-teman pernah mengikuti seminar, atau teman-teman pernah mengikuti kejuaraan, atau teman-teman pernah bekerja sewaktu masa studi. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam deskripsi diri teman-teman. Nah, jadi atau teman-teman pernah mengikuti kursus bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau apapun bahasa, yaitu menjadi poin tambah dalam deskripsi diri kita. Kemudian bisa masukkan hobi juga teman-teman ya, hobi saya atau hobinya kalau bisa yang mendukung tentang studi kita, misalnya baca buku atau apapun ya, boleh. Jadi itu dalam deskripsi diri kita itu ceritakan seperti itu, gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua, deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Nah, ini kaitannya dengan masalah. Nah, ambil isu-isu, topik-topik yang saat ini memang sedang dihadapi oleh Indonesia, teman-teman ya. Bisa dikaitkan dengan literatur. Jadi ini sangat saya sarankan teman-teman, tipsnya cari jurnal yang berkaitan dengan masalah yang saat ini sedang dihadapi. Nah, jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional juga boleh. Itu bisa menjadi landasan teman-teman dalam mencari masalah ya. Rumuskan dari berbagai macam penelitian yang telah dilakukan. Nah, lalu tawarkan solusi. Solusinya juga terkait dengan literatur juga boleh, ataupun dengan cara pemikiran kita atau cara pandang kita juga boleh. Nah, jadi selalu kaitkan ada pustaka ya teman-teman, itu menjadi poin yang penilaian yang sangat besar menurut saya ya, dari pengalaman saya. Jadi tidak hanya saat ini sedang booming ini tidak. Jadi masalah Anda itu dapat dari mana? Nah, itu kita harus tahu pustakanya, literaturnya harus ada ya, dapat dari mana, kenapa kok bisa bicara seperti ini, kenapa kok masalah ini penting. Nah, itu harus kita dalami lebih lanjut teman-teman untuk mencari masalah apa yang sedang ada di Indonesia. Nah, ini bisa dikaitkan dengan studi teman-teman, misalnya teman-teman jurusan ekonomi. Nah, apa sih ya? Nah, jadi dikaitkan dengan studi kita atau jurusan kita ataupun ilmu yang sedang kita tekuni. Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi tidak bermasalah secara umum. Jadi kaitkan dengan studi kasus kita. Memang kita jurusan ekonomi atau kita jurusan pertanian, yang saat ini petani Indonesia sedang seperti ini dari berbagai macam literatur penelitian. Nah, itu
dirangkai katanya seindah mungkin, sebaik mungkin ya. Kalau bisa sistematis ya teman-teman gitu. Oke, itu yang kedua ya. Nah, untuk yang ketiga, deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Nah, ini yang menarik teman-teman. Nah, apa sih kalau bisa teman-teman sampaikan jangka waktunya ya. Untuk Indonesia di masa depan mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan seperti apa sih mimpi Indonesia. Nah, ini dikaitkan dengan masalah yang saat ini sedang dialami gitu ya. Terus kemudian bisa juga menggunakan metode forecast atau ramalan ya teman-teman. Di masa mendatang seperti ini Indonesia, atau teman-teman bisa kaitkan dengan literatur penelitian yang menyebutkan ya kan, untuk 5 tahun ke depan Indonesia akan mengalami seperti ini. Itu bisa banget teman-teman. Jadi ada literaturnya lebih bagus ya. Jadi kaitkan selalu dengan pustaka teman-teman ya. Ataupun mimpi kita pribadi sendiri, kita ingin seperti ini seperti itu untuk di Indonesia menjadi yang lebih baik ya. Itu juga bisa. Jadi tapi lebih bagus juga dikaitkan dengan literatur juga lebih bagus ya. Berbagai jurnal yang telah saya baca, saya dikaitkan dengan studi saya, ilmu saya atau rumpun ilmu saya gitu kan, tentang ekonomi. Saya berharap Indonesia akan menjadi seperti ini beberapa tahun ke depan dengan menciptakan, seperti itulah teman-teman bisa merangkai kata dengan baik ya dan sistematis. Nah, itu yang keempat ya teman-teman. Oke, yang kelima, deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan. Nah, ini terkait dengan studi teman-teman ya, dengan studi-studi. Jadi apa sih yang akan kita lakukan ya ketika kita telah menyelesaikan studi nanti gitu ya. Ya, jadi ini terkait dengan apa sih kontribusi kita ya ketika kita telah menyelesaikan studi nanti, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah memperoleh ilmu, sudah mendapatkan apa pegangan ya selama studi gitu kan, pengalaman dan segala macamnya gitu kan, apa yang akan kita lakukan nantinya. Nah, itu deskripsikan teman-teman dari awal sampai akhir. Mungkin dalam jangka waktu 5 tahun saya akan melakukan seperti ini gitu kan. Kaitkan ketika Anda menjadi seorang dosen, kaitkan dengan tridharma perguruan tinggi ya, penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu penting ya teman-teman. Jadi itu menjadi landasan kita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia ya selama studi maupun setelah menyelesaikan studi. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena kaitannya dengan esai komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, ini penting banget ya teman-teman, kaitkan dengan itu tadi, peran ya. Apa sih yang akan kita lakukan untuk Indonesia? Apa saja yang bisa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul misalnya? Itu yang akan kita lakukan seperti apa? Dengan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu. Itu yang kelima ya teman-teman. Ya, untuk yang terakhir ya teman-teman, ini deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Nah, jadi teman-teman ceritakan bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi ya, mimpi kita dan mimpi Indonesia di masa depan. Nah, ini teman-teman berikan cerita itu dari yang pertama mungkin melalui pendidikan ya, kemudian yang kedua melalui pelatihan teman-teman yang pernah ikut organisasi, yaitu bisa diceritakan ya bagaimana kita bisa mewujudkan, yaitu dengan mengabdikan diri kita kepada masyarakat dan instansi ya teman-teman. Ya, dengan seperti itu melalui apa? Kalau dosen, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, itu bisa teman-teman kaitkan di situ gitu ya. Jadi dengan apa ya? Dengan seperti itu, dengan melakukan pendidikan, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, menciptakan mahasiswa yang kreatif, inovatif ya. Terus kemudian mereka menciptakan mahasiswa yang mandiri dengan apa? Dengan kita membimbing, melakukan pelatihan ya, kemudian memberikan mereka
wawasan, pengajaran, pendampingan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dengan dikaitkan dengan mimpi kita di Indonesia di masa depan tadi apa? Mungkin ingin menjadi Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul ya, yang mandiri, yang kreatif, inovatif, ataupun dengan menjadi menciptakan Indonesia yang memiliki wirausahawan muda terbesar misalnya ya. Seperti itu bisa dikaitkan dengan kinerja kita atau saat kita setelah selesai studi mengabdi ke instansi dan masyarakat itu seperti apa. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi bisa dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi itu teman-teman tips-tipsnya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi akan saya ulangi sekali lagi. Jadi overall tadi ini kalau bisa teman-teman ceritakan atau tulis secara sistematis ya teman-teman. Ceritakan diri Anda siapa, deskripsikan, kemudian apa sih masalah yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini, seperti apa solusinya menurut teman-teman ya, berdasarkan literatur review yang teman-teman lakukan dari jurnal, kemudian dari apapun itu bisa digunakan. Kemudian pentingnya ilmu yang akan Anda ambil. Nah, ini kan, dan kontribusi apa yang akan kita lakukan. Nah, itu juga dimasukkan ya. Kenapa kok jurusan kita misalnya pertanian gitu kan? Kenapa penting ya? Karena pertanian menjadi ujung tombak Indonesia gitu ya dalam hal kebutuhan pangan. Nah, itu penting dimasukkan. Nah, itu. Kemudian kaitkan apa sih mimpi kita tentang Indonesia. Nah, jadi runtut ya teman, beberapa paragraf sebaiknya per paragraf karena ini sudah ada poin-poinnya. Jadi paragraf pertama kita kenalkan diri kita, kedua masalah, ketiga pentingnya ilmu dan kontribusi dalam penyelesaian masalah, kemudian yang keempat mimpi kita tentang Indonesia ya, kemudian yang kelima apa yang akan kita lakukan, dan yang keenam bagaimana kita bisa mewujudkan. Nah, jadi bisa runtut sistematis dari awal hingga akhir gitu ya teman-teman. Mungkin itu tips yang bisa saya share ke teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya doakan teman-teman yang sedang berjuang bisa lolos, yang sedang berjuang bisa lulus ya, dan bisa mencapai mimpinya sesuai dengan harapannya. Kemudian yang teman-teman yang belum ya tetap semangat ya, tapi harapan saya teman-teman bisa lulus semuanya ya. Oke, teman-teman bisa juga lihat video saya yang lainnya tentang tips mendapatkan LOA, kemudian tips lolos beasiswa LPDP, kemudian tips memilih perguruan tinggi. Nah, saya sudah share di channel YouTube saya, silahkan dilihat. Dan terima kasih teman-teman atas semuanya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.